Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior ya, yang selalu kita nanti di tiap hari Rabu setiap minggunya ya. Tak berlama-lama, kita mau sapa. Saya mau sapa lebih tepatnya. Siapa narsum kita di siang hari ini? Halo Mas Peter Wijaya. Hai Mas Bobi Selamat Halim, siang, ya, Mas. siap. Ini sudah masuk radar, salah satunya karena referensi yang direkomendasikan, tapi yang terpenting aku melihat tulisan-tulisannya mirip kayak aku dulu. Ya, berbagi tulisan-tulisan awam ini keren deh. Ya, Dan cuman syukurlah waktu aku telepon lewat WA, Mas Peter sangat-sangat antusias ya kan, walaupun grogi tapi aku bilang tenang Mas, tidak ada technical. Kita cuma bicara santai di sofa ibaratnya. Pengalaman. Monggo Mas Peter, kita ingin dengar dan juga nanti teman-teman yang menyimak lewat YouTube juga ingin mendengar kisahnya Mas Peter ya kan, dari awal sebelum kenal KF, mungkin Mas Peter punya riwayat apa, dan titik poin pertama adalah apa yang membuat Mas Peter mau ber-KF, alasan utamanya apa. Nah, Oke. nanti setelah itu pengalaman ber-KF dan up and down-nya ya kan, sampai akhirnya bisa bantu edukasi di grup Facebook lewat tulisan-tulisan sederhananya. Silakan Mas, monggo. Oke, terima kasih Mas Bobi. Ya, Ya, ya. oke. Jadi sebenarnya eh, eh, saya ini terkena DM2 Hmm. itu sejak tahun 2012 Februari. Jadi Oh, oke. apa namanya pada waktu terkena itu saya juga nggak sadar kalau kena. Tapi Hmm. ada beberapa teman saya yang apa namanya dokter spesialis ya, waktu itu ada Hmm. Hmm. beberapa Hmm. teman sekolah saya yang dokter spesialis Hmm. mendengarkan gejala yang saya alami. Beliau-beliaunya apa namanya menganjurkan coba tes darah. Sepertinya ini DM. Karena pada waktu Hmm. itu saya berkemih itu setiap 30 menit sekali. Waduh, Berkemih itu oke. pasti setiap 30 menit sekali. Kemudian dalam satu siang ya, satu siang itu dari pagi ya, sekitar Hah. 4 jam lah ya. Itu saya repot apa namanya nganterin anak ke sekolah dan lain sebagainya. Di selama perjalanan itu 4 jam itu saya bisa menghabiskan 3 sampai 4 botol soft drink. Waduh. Soft drink. Jadi haus terus, haus terus. Makan juga begitu, makan bisa sampai 6-7 kali sehari. Dan itu Waduh. lapar terus, Ya, berkemih ya, terus, ya. haus terus, lapar terus. Dan kemudian setiap bangun pagi itu juga, maaf, jempol kaki saya Hmm. itu nekuk, jadi Hmm. Hmm. menekuk gitu, Hmm. nggak bisa kembali, dan itu sakitnya Hmm. luar biasa. Hmm. Sakitnya Hmm. luar biasa itu. Jadi setiap pagi itu kayak begitu kejadiannya. Setelah Hmm. itu saya cek cek lab. Ya, Waktu itu saya cek lab di Prodia. ya. Wah, hasilnya fantastis lah ya, fantastis ya. Jadi GDP saya waktu itu di 2012 Februari 300 GDP-nya. Wis. 300, kemudian 2 jam PP, setelah makan itu 600, setelah konsumsi lontong Ih. sayur dan teh botol, ya, teh botol satu, Ih. lontong sayur satu, itu 600. Ah, Kemudian apa namanya, saya masih waktu kontrol ke dokter internis iya. di rumah sakit waktu itu, saya nggak percaya, mungkin ini kejadian ini aja kali dok. Iya, nggak iya, iya. nggak bisa Pak, ini HbA1c Bapak sudah 14 koma. Wih. 14 koma. Trigliserid Bapak ini kalau dicek di lab biasa sudah nggak kebaca, 2.500 lebih Ya trigliseridnya. ampun. Jadi itu metabolic syndrome yang ancur-ancuran lah tahun 2012 itu. Jadi dokter internisnya juga killer waktu itu. Bapak masih mau hidup lebih lama nggak ya? Kalau Aduh. saya Ngomongnya udah ngerti kali-kali. ya Langsung. ini metabolic syndrome Bapak ini sebenarnya sudah stroke ringan sepertinya. Kalau seperti ini udah stroke ringan.
Nah, waktu itu dokternya cuma bilang obatnya cuma 3, 1 Bapak diet, 2 Bapak minum obat, yang ketiga Bapak olahraga. Kalau mau hidup lebih lama, gitu kan. Ya udah, saya ikutin itu, akhirnya saya minum obat itu. Saya minum obat, obatnya keras-keras lah. Glukopak atau apalah, pokoknya keras-keras. Lipantil Penta yang, waduh, keras-keras semua. Lipantil Penta itu untuk trigliseridnya kayaknya. Iya, betul. Itu saya minum, terus kemudian saya diet ya, saya makan saya kurangin, gula saya kurangin, makan itu, tapi ya sengsara waktu itu. Sengsara, biasanya makan sehari 6 kali 7 kali, sekarang jadi makan 3 kali, ditarak ya, kalau orang Jawa bilang ditarak itu dibatasi gitu ya. Iya. Jadi yang biasa 6-7 kali, terus ini jadi 3 kali, dikurangin lagi porsinya. Iya. Terutama nasinya kan ditarak kan, dibatasi. Jadi sengsara lah waktu itu, sengsara. Tapi ya gimana lagi, saya mau hidup lebih lama gitu kan. Saya mau hidup lebih lama, ya udah. Terus saya olahraganya waktu itu dokternya bilang, Bapak udah obesitas. Waktu itu berat saya 115 kilo. Jadi berat saya 115 kilo, Bapak sudah obesitas. Olahraganya dibatasi. Kalau Bapak bisa berenang, silakan berenang. Kalau bisa jalan kaki saja. Ya udah, waktu itu saya jalan kaki, bisa sih berenang tapi ya males lah sampai harus ke kolam renang dan lain sebagainya. Jalan kaki aja, jalan kaki. Iya. Akhirnya setelah minum obat rutin obat keras itu dalam 1 bulan, akhirnya turun. Pembacaannya turun, tapi saya nggak ingat waktu itu berapa, turun. Tapi masih diabetesnya masih ya. Jadi turun kalau nggak salah HbA1c dari 14 itu ke sekitar 9 atau 10 HbA1c. Ya karena memang 1 bulan kan, saya baru tahu HbA1c itu harus 3 bulan sekali. Jadi betul. masih ada pembacaan yang dari sebelumnya gitu. Ya udah, akhirnya saya hidup itu dengan obat-obatan, dari obat yang keras akhirnya turun sampai terakhir metformin, simvastatin. Metformin, simvastatin, dan amlodipin. Jadi diborong semua lah. Jadi kolesterol tinggi, gula tinggi, ya kan? Kolesterol tinggi, gula tinggi. Paket recovery komplit. Iya, tekanan darah tinggi. Nggak ada lagi. Iya. Jadi dari 2012, kemudian 2019, jadi singkat cerita 2019 saya waktu itu sedang melakukan kebetulan dapat rezeki harus ngerjain proyek di Singapura gitu ya. Ngerjain proyek di Singapura September, saya ketemu sama teman lama di SMA dulu ya. Kayaknya hadir di sini juga Mbak Weni. Oh iya, Mbak Weni tadi ada Mbak Weni. Itu ngobrol-ngobrol ternyata dia kaget loh, udah 7 tahun minum obat. Akhirnya dia ngenalin keto. Waktu awalnya saya dikenalin ya, nggak diminta untuk keto. Jadi cuma dikenalin aja. Waduh, keto itu gak mangan sego ya. Saya dari Surabaya ya. Waktu itu saya, waduh mati aku gak mangan sego, aku bilang gitu kan. Marah-marah udah kemarin ditaker, dibatasi, ini malah gak boleh makan. Jadi marah-marah dia, waktu itu marah-marah. Saya malah sentak lah ya itu. Keto ini bukan MLM dia bilang. Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah diikutin gitu. Ya udah. Sempat disengai lah ya, sengai kalau orang Jawa bilangnya. Ya udah. Tapi saya pikir-pikir lagi, saya kena gula ya. Gula itu harusnya rendah karbo, rendah gula. Dan keto ini nggak boleh bukan nggak boleh ya, dibatasi konsumsi karbo, gulanya. Kayaknya cocok gitu loh, kayaknya cocok. Saya soalnya sebelumnya udah bermacam-macam, yang dietnya makan buah lah, yang dietnya makan sayur, tapi tetap ngarbo ya, Terus olahraganya cuma jalan kaki. Nggak ada hasilnya, berat juga nggak turun-turun. Mentok 7 tahun itu dalam pengobatan itu hasilnya ya biasa-biasa aja, kurang lebih gitu. Biasa-biasa aja, saya tetap jadi montok begitu.
Tetap montok lah, nggak ada mau makan buah, makan sayur, tetap ngarbu. Jadi ya tetap nggak ada perubahan yang signifikan, nggak ada perubahan yang signifikan. Malah waktu saya diet makan buah, banyak makan buah waktu itu dokter yang begitu cek dokter HbA1c saya naik lagi, dokternya bilang, loh Bapak makannya gimana? Saya banyak makan buah loh. Jangan buah Pak, sayur. Oh, Harus makan sayur, jangan makan buah. Jadi dietnya aduh. salah. Ya udah, akhirnya dari yang pada waktu itu saya di Singapura, jadi udah jauh dari keluarga ya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada amunisi apa-apa gitu kan. Akhirnya saya bilang ke teman teman Mbak lama Weni. saya itu Mbak Weni, oke lah besok saya coba. Gitu kan. Tapi bagusnya ngefek juga ya. Ngefek juga di judesin ngefek ya. Tapi ada bagus banget si Weni-nya ini juga nggak langsung mengenalkan 5 protokol. Jadi dia cuman bilang besok coba nasinya dibuang. Lu makan aja. Lu makan sehari 3 kali, tapi nasinya dibuang. Pada waktu itu saya jadi nggak makan mie, nggak makan bihun kan biasa kan. Kalau di Singapura jalan kaki ketemu di MRT station gitu yang jual mie bihun kan banyak sekali kan. Iya, banyak banget. Banyak banget. Jadi itu bisa dibuat sarapan. Akhirnya ya udah penderitaan saya yang pertama nih, nggak makan mie, nggak makan bihun. Oke, sarapannya apa? Waktu itu saya masih makan sayur. Jadi sayur saya kasih daging ayam gitu kan. Sehari 3 kali. Oke. Saya mulai kok nggak lapar ya gitu kan. Biasanya kan yang ada di otak saya pertama ini. Iya. Jadi yang ada di otak saya itu harus makan nasi supaya nggak lapar gitu kan. Iya. Sehari 2 hari gua sarapan sayur sama ayam sama telur gitu ya. Kok nggak lapar ya? Sampai jam 12, jam 1 pun belum lapar saya waktu itu. Jam 12, jadi makan pagi itu saya masuk kantor jam 8 ya. Jadi nyampe kantor itu jam 7.45, saya ambil 15 menit, saya jam 8 mulai kerja, 15 menit sarapannya cuma itu, saya bungkus, saya bawa ke kantor. Makan di pantry. Sampai jam 12, jam 1 belum lapar ya. Biasanya udah lapar, jangankan jam 12, jam 1, biasanya kalau makan mie atau bihun, jam 10, jam setengah 11 itu udah kelaparan. Udah kelaparan. Ini cuma makan telur, makan sayur, sampai jam 12 nggak lapar, jam 1 nggak lapar. Tapi ya nggak apa-apa lah. Waktu itu dikasih tahu, boleh makan keju. Waduh, keju enak loh. Enak keju loh. Ngemilnya keju aja. Oke, keju. Beli yang Kraft, jangan beli yang low fat ya, beli yang full fat. Ya udah saya beli. Jadi waktu saya nggak lapar, tapi jam 12 jam makan, ngemil aja keju. Ngemil keju sama kopi hitam pahit gitu kan. Oke, terus jadi nggak ada amunisi sama sekali, saya waktu itu nggak ada amunisi sama sekali. Terus baru dikenalin sama Weni, coba cari VCO. Coba cari VCO. Pelan-pelan jadi ngenalinya pelan-pelan. VCO saya cari, ada nih VCO, harganya tapi 700.000 kalau di sini. Di Singapura mahal. Iya, impor semua kan kok, impor semua. Jadi 700.000. Ya nggak apa-apa lah, coba dibeli. Ya udah, saya beli 700.000. Jangan dilihat manfaatnya dalam waktu dekat ya, nggak kerasa. Lu minum aja 2 sendok makan setiap hari. Ya, jangan dilihat tiap hari cuma 2 sendok makan ya. Keren. 2 sendok makan. Ya udah, saya nggak banyak nanya tadi waktu awal-awal itu saya nggak banyak nanya. Pokoknya diikutin aja. Berani berdebat dan bertanya disekak lagi. Jadi saya ikutin aja. Terus setelah 1 minggu depannya, nah mulai coba makan paginya di skip. Pelan-pelan. Jadi saya nggak ngerti itu 5 pilar itu apa, nggak ngerti. Pokoknya ngikut aja. Minggu depannya coba makan paginya di skip sekarang, makan siang aja.
Jadi kamu terakhir makan jam 7, jam 8, ntar makan lagi jam 12 ya. Ya udah saya coba skip. Waduh, kuat nggak ya? Coba dulu 1 hari gitu. Ternyata besoknya saya coba, ya memang nggak lapar. Memang nggak lapar, makannya daging, kerang, tongkol, gitu-gitu kan, semuanya kan gitu kan. Ya nggak lapar. Akhirnya sudah mulai, lah kok ini malah susut bobotku ya. Gitu. Nah, mulai kelihatan kan, jadi 1 bulan itu saya turun, jadi dari 100 sekian saya turun setelah 1 bulan itu, 1 bulan itu termasuk 1 minggu yang saya makan 3 kali ya. Iya. Itu bobot saya turun dari 100 sekian jadi 97. Wih, keluar dari zona PSK. 97, 2 digit loh. Kok turun ya? Gitu kan. Mulai itu celana kedodoran, ya kan? Iya. Ya, mulai celana kedodoran dan lain sebagainya. Wah, asik nih, excited gitu kan. Udah. Excited. Terus akhirnya setelah 2 bulan, 3 bulan, saya turun sampai terus turun itu 97, 90, 95, akhirnya terakhir 90. Di 90 itu udah wis kedodoran semua. Keluarga sampai bilang, ini harus beli baju baru, kedodoran semua baju lu gitu kan. Tapi ya tetap itu puasa. Nggak ngomong 5 pilar lagi, olahraganya juga nggak ada. Olahraganya juga nggak ada. Terus habis itu ngerasa lagi, tambahan lagi, kok kerasa kisut semua ya ini ya. Gitu kan? Bayangkan lemak yang segitu banyak gitu kan. Terus apa namanya? Terus susut, ya mungkin yang pertama susut air lah ya, sekarang baru tahu baru air paham. ini berarti, ya air yang susut, habis itu baru lemaknya yang sedikit susut gitu kan. Betul. Nah itu akhirnya kisut semua ya, terus kasih tahu lagi sama Weni, ya itu satu lagi tambahin waktu puasa lu olahraga. Olahraganya angkat-angkat ya, angkat apa aja lah, angkat jemuran juga bisa, angkat velg juga bisa gitu kan ya. Pokoknya angkat-angkat yang berat-berat gitu kan, yang pokoknya yang nantang otot lah. Iya. Pada waktu itu atau push up juga bisa, squat juga bisa, plank juga bisa. Waktu itu saya bilang, waduh, bobot gua masih 90, berat nih kalau mamanya mau push up dan lain sebagainya kan. Tunggulah sampai 85, pede aja. Pede aja. Kalau 90 terlalu berat lah buat push up. Ntar tunggu sampai 85 lah, pede. Ini soalnya yakin gue susut terus nih badan gue. Yakin kan, udah gaya, udah pongah lah ya, pongah gitu kan. Tapi akhirnya yang ditunggu-tunggu nggak datang juga, nggak sampai 85, sampai sekarang pun nggak sampai 85 gitu kan. Nonton videonya TFH kemarin yang sama dokter saya baru tahu weight stall itu karena itu. Iya. Ya kok enak nggak ngapa-ngapain turun terus badannya kan nggak mungkin ya kan. Ya udah akhirnya saya mulai olahraga. Dari situ saya berarti setelah KF sekitar 1 bulan 2 bulan lah ya, 2 bulan itu saya mulai berolahraga. Tapi obat belum saya lepas. Saya masih orangnya precocious lah ya, precocious. Jadi nggak berani cepet-cepet lepas obat. Jadi kira-kira saya lepas obat itu setelah sekitar hampir setahun ya. Saya bertahap. Yang saya stop dulu simvastatinnya saya stop. Simvastatin saya stop, kemudian nggak lama amlodipin yang saya stop, hipertensinya saya stop. Terakhir gula yang saya stop. Alhamdulillah sekarang gula darah puasa, gula darah sesak 2 jam setelah makan gitu ya di kisaran 80 sampai 90 lah. Di kisaran 80 sampai 90 dari 300 dulunya puasa, 600 setelah makan tanpa obat sama sekali, sekarang ada di 80 90. Mainnya di situ. Trigliserid banding HDL rasionya yang terbaik 1,9, nanti bulan depan mau saya coba lagi ya, moga-moga bisa turun ke
apa namanya 1,8 Mendekati satu. atau ya Mendekati 1,8 satu. 1,7. Kalau mendekati 1 agak terlalu jauh lah ya targetnya. 1,8 1,7 aja udah seneng ya. Emang trigliseridnya berapa sekarang? 113 ya, 113. 2.500 ke 113 luar biasa. 113. Terus HDL saya sekitar 1,9 ya, jadi berapa ya? Saya lupa 60 apa berapa ya? Apa Iya 50 atau 60. Ya, 1,9-an lah pokoknya rasio trigliserid HDL. Nah, itu. Jadi selama KF ya sempat apa namanya cheating sempat lah ya cheating apa namanya, tapi cheatingnya bukan karbo ya. Apa tuh cheatingnya apa? Cheatingnya bukan karbonasi atau apa gitu ya, enggak. Makan kerupuk udang biasanya. Kriuk-kriuk dan sensasi. Ya, makan kerupuk udang. Tapi ya gitulah apa namanya ya, tetap ada alarm lah ya. Iya. Alarm saya cerita sharing alarm saya waktu itu cuman apa namanya 1 minggu. 1 minggu gatal. Jadi nggak kena apa-apa, ya gatal aja sebadan. 1 minggu. Dan ternyata sekarang setelah belajar dari konten-konten YouTube, ya kan, dokter-dokter spesialis, ternyata memang gula itu apa namanya membuat addiction, jadi kayak kokain gitu kan. Jadi kalau itu di stop, ya reaksinya macam-macam di badan karena memang itu nyandu kan. Ya gimana kalau nyandu, dipotong candunya ya udah, gatel lah ya, pusing lah dan lain sebagainya lah ya. Jadi baru tahu. Nah, saya menggali-gali apa namanya secara biokimia, secara fisiologis apa sih yang terjadi gitu ya dengan cara hidup seperti ini KF. Jadi ada puasanya, ada olahraganya, makannya rendah karbo, kemudian tidurnya harus apa namanya cukup dan lain sebagainya. Itu mulai saya gali-gali terakhir-terakhir ini, mulai macam-macam dari dunia Aderai saya tonton, terus dokter kardiologis dari luar negeri saya tonton. Apa yang membuat Mas Peter kepingin menggali lebih dalam? Apa yang mendorong Mas Peter? Jadi saya kan udah ngerasain ya, Saya sekarang udah ngerasain. Jadi kayak yang dulu setiap bangun tidur pusing, terus jari jempol yang nekuk nggak bisa kembali, ya kan. Terus habis itu jangankan push up, ya kan, dulu kan. Mau jalan kaki aja udah males, ya kan. Sekarang push up bisa nyombong nih Coach Ebi ya, bisa 10 kali 3 set gitu kan. Wih, 90 angkatan, mantap. Jadi apa ya? Jadi saya udah ngerasain. Saya udah ngerasain gimana apa namanya benefitnya lah buat saya sendiri. Terus kemudian saya jadi ya pengen tahu. Basic saya memang kan engineering ya, jadi saya sama Mas Tio sama. Itu dia. Mas Tio sama saya basicnya sama, tukang listrik ya. Tukang listrik. Jadi kalau ada something interesting itu tertarik untuk dibongkar dan dikupas habis. Benar. Itu dia. Ya, jadi saya buka-buka gitu kan ya, saya cari-cari konten di YouTube lah ya kan, saya cari konten YouTube apa namanya tentang gula, terus tentang fisiologi puasa, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Jadinya ngeh sekarang, oh ternyata seperti itu ya. Jadi yang saya lakukan selama ini yang dianjurkan sama Mbak Weni itu sebenarnya sudah menuju ke sana, tapi saya nggak ngerti basicnya apa, nggak ngerti, pokoknya dilakoni lah. Gitu kan ya. Udah nggak usah banyak tanya, dilakuin aja. Nah, gitu. Ini yang mantan DM berat ya, tapi belum suntik insulin untungnya, cuman ya belum. Dokternya sudah bilang ini Bapak insulin resistance Pak namanya. Jadi bukan DM tipe 1 insulin resistance gitu kan. Tapi dokternya waktu itu nggak ya harus minum obat Pak, harus minum obat terus. Nah ternyata saya baca-baca literatur apa namanya konten-konten YouTube dari terutama Jason Fung itu bohong semua.
Yang namanya insulin resistance itu bisa di reverse sebenarnya kan, di reverse dengan cara gimana ya, puasa dan lain sebagainya kan. Jadi Tenang Mas ya Peter, statement engineer sekarang sudah divalidasi jurnal. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Iya, iya. Jadi Keren. apa namanya ya? Sekarang sih kepinginnya saya ini ada ibu saya di rumah itu ya. Ibu saya udah lahir tahun 46, berarti umurnya berapa ya? 70 lebih ya. 46 ya, 7 lebih dong. 70 lebih lah Hampir ya. hampir mendekati 8 ya, mendekati 8. Mendekati 8. Beliau ini hipertensi, beliau ini DM juga. Tapi kalau mau diajakin ber-KF itu, waduh susahnya setengah mati. Sukanya makan roti gitu kan ya. Pagi-pagi sarapannya roti gitu kan. Mau ikut caranya Mbak Weni kayaknya nggak mungkin jagain orang tua. Nggak mungkin orang tua. Selalu bilangnya, gua kalau nggak makan nasi ini gliyeng. Mau pingsan gitu kan. Nah, tuh. Padahal udah gua kasih tahu nggak perlu puasa, kalau lapar makan aja, tapi jangan makan roti, jangan makan nasi, lu makan apa aja lah. Yang lain selain makan telur juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya tetap susah. Tapi ya kasihan ngelihatnya itu kasihan ya. Ya namanya orang tua lah ya, orang tua kemudian kena DM dan lain-lain. Ya udah, kalau udah cek GDP gitu kemarin 180. Wih, kok 180 ini GDP. Ya udah. Terus nggak makan loh. Kalau GDP-nya 180 bukan artinya mami nggak boleh makan, ya tetap aja makan, kan minum obat. Ya udah, makannya dikurangin gulanya, nasinya jangan banyak-banyak. Bukan obatnya nggak makan gitu kan. Ya tetap aja makan gitu, tapi ya tetap minum obatnya gitu kan, dikurangin nasinya, dikurangi rotinya gitu. Ya kalau nggak makan gimana gitu kan. Jadi ya, itu yang belum tercerahkan lah ibu ini, ibu saya belum tercerahkan. Padahal udah ngelihat anaknya sendiri sekarang udah nggak minum obat gitu kan, nggak minum obat. Kurang apa coba? Satu lagi yang apa namanya yang harus saya jaga sih sebenarnya ini. Jadi waktu awal-awal keto itu sempat apa namanya syaraf tulang belakang itu ada yang terjepit. Terus nambah lagi syaraf di belakang leher ini ada yang terjepit. Jadi waktu itu saya sempat olahraga gitu kan, terus sakitnya setengah mati, ternyata ada syaraf terjepit. Ada syaraf terjepit di leher belakang, di tengkuk belakang, yang efeknya itu yang ke kiri. Jadi bagian yang kiri apa namanya itu sakitnya luar biasa. Jadi saya sempat break nggak olahraga karena waktu itu spesialis syaraf teman saya juga menganjurkan stop dulu olahraganya. Stop dulu olahraganya. Kalau mau olahraga ya udah jalan kaki aja. Jalan kaki kalau mau, ya kan. Tapi yang namanya push up, plank, squat, angkat dumbbell dan lain sebagainya nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh yang resistance ke otot, nggak boleh. Jadi cuma jalan kaki aja. Kalau mau jalan kaki, berenang boleh. Tapi kalau yang udah push up, squat, plank gitu, jangan dulu gitu kan. Jadi saya mulai lagi. Jadi waktu saya stop olahraga, bukannya tambah turun, tambah naik, berat badannya tambah naik. Berat badannya tambah naik. Jadi dari 86 waktu itu 86, 87 karena saya stop olahraga naik, jadi balik lagi ke sekitar 90-an, 90, 91 waktu itu. Waduh, berat badan saya kok naik lagi, dibawanya badan nggak enak juga kan, tapi yang namanya kram-kram gitu nggak ada sih memang. Tapi dibawanya nggak enak kan, sudah biasa sombong nih, udah biasa di 87, 86 gitu kan. Naik 45 kilo. Biasanya ukuran celana oke, ini kok agak mepet-mepet. Ya, agak mepet sekarang. Jadi akhirnya saya mulai lagi, kebetulan ketemu Coach Ebi, sama Coach Ebi juga diarahkan gitu kan, diarahkan. Ya udahlah, apa namanya. Tapi saya masih anti nge-gym, jadi belum pernah masuk gym saya ini. Jadi takut kalau masuk gym. Nanti dikirain apa gitu kan. Nggak nge-gym. Jadi saya cuman
push up, plank gitu, olahraganya push up, plank, kardionya saya taruh di terakhir. Jadi setelah push up, plank, dumbbell gitu ya. Kardionya cuman jalan kaki 20 menit aja di kompleks rumah, 20 menit itu buat nutup aja. Itu juga referensinya dari dunia Aderai yang saya tonton. Kardio lebih baik taruh di belakang karena bakar gulanya itu lebih efisien pakai latihan beban. Lifting. Jadi weightlifting gulanya dihabisin dulu, baru bakar lemaknya pakai kardio. Nggak usah lama-lama, 20-30 menit juga cukup kardio. Keren. Nah, jadi gitu. Jadi gitulah ceritanya. Jadi sampai sekarang lah. Ini sudah refill saya. Refillnya tadi empal goreng gitu kan ya. Tahu cuma sebiji itu, telurnya 3 diceplok gitu kan. Sama nutup pakai alpukat tadi. Alpukat udah kenyang banget nih. Tinggal ngantuk ya habis ini. Jadi 2019 tepatnya mulai kapan Mas Peter? Oktober ya, berarti ini Oktober. mau jalan 3 tahun ya ibaratnya. Ya, tapi jalan tahun ketiga. Ya. Jadi kalau saya nggak ketemu Weni itu juga ya tetap aja montok sampai sekarang gitu kan. Ya, tetap aja minum obat gitu kan. Iya betul. Ya. Oke, ini luar biasa ya. Jadi kita sudah sama-sama dengar, mungkin teman-teman yang menyimak di Facebook, di grup juga tahu sosok Mas Peter Wijaya, sering berbagi tulisan. Nah, sekarang udah tahu kisahnya ya kan. Dulu beliau seorang yang divonis DM tipe 2 dengan GDP 300, bahkan 2 jam setelah makan itu 600 plus triglycerid 2.500 ya. Ini orang kedua yang pernah aku tahu, orang kedua yang kemarin waktu di grup, waktu di Zoom TFH Nakes itu sempat konsul langsung dengan Mas Tio ya, itu 2.700, belum ber-KF, tapi ya dia mengakui dia berkutat itu 11 tahun tanpa disadari. Jadi aku yakin Mas Peter 2012 divonis itu mungkin sebelumnya juga sudah berasa tuh gejala-gejalanya seperti yang gampang pegel lah, ini segala macam. Dan memang tanda diabetes yang 3, aku lupa itu di istilah Kemenkes itu, kalau tahu diabetes kan biasanya 3 apa gitu loh, tapi termasuk yang tadi dibilang sering kencing, sering haus, terus sering makan ya kan, laparan ibaratnya gitu. Jadi nah kalau yang kemarin itu enggak berasa. Mungkin 3 tanda itu enggak terlalu terlihat, tapi di waktu enggak sengaja periksa yaitu rata-rata karena enggak sengaja terperiksa aja itu kelihatan TG 2.700. Itu yang kedua. Yang pertama itu waktu awal-awal grup WAKF baru dibentuk, tapi enggak awal-awal banget, sudah lewat berapa gitu. Itu kalau nggak salah 3.000. Wih. 3.000 itu riwayat ininya serem juga. Jadi tiap 1 hari itu per 2 atau 3 jam harus minum obat. Dan obatnya enggak cuma 1, banyak katanya. Saya yang 3 aja ngerasa kebanyakan udah. Lah, itu dia. Nah, kita sama-sama udah dengerin ini kesaksiannya luar biasa, living proof-nya ya. Dan ya, walaupun tadi sempat berasa, aduh, gara-gara mungkin salah postur ya, waktu push up yang membuat jadi ada ini ya. Mungkin. Iya. Nggak apa-apa. Ya memang, tapi akhirnya kan saat ini juga sudah bisa push up lagi, tapi dengan postur yang sudah bagus, yang lebih benar ya kan. Jadi menghindari cedera lagi ke depannya. Udah nggak nawar lagi. Soalnya 85-nya nggak kena itu soalnya. Kalau kayaknya harus nyanyi lagunya Let It Go by Frozen. Tapi walaupun naik, beda loh. Naiknya itu tidak sedrastis dan sebrutal kalau misalnya kembali makan karbo. Ya paling naiknya cuma bangsa 2-3 kilo kayak gitu aja. Betul. Kan? Jadi itu pun dalam kondisi yang berasa di Mas Peter kayak, wah ini kok
badan udah nggak enak karena sudah biasa puasa kan. Betul, Kemudian betul. begitu kok ya memang lagi masa recovery ya begitu, apalagi recovery dari sakit gitu. Iya, iya, betul, betul. Ya. Tapi sekarang ngerasain enaknya sendiri sih. Ya, Jadi, ya, itu yang kadang-kadang aku juga sering edukasi, selalu ngingetin bahwa tujuan awal KF itu memang yang pertama kali memang ketosis, mengalami kondisi ketosis. Sama kayak Mas Peter tadi kan awalnya disaranin cuman ngilangin nasi, kenapa visio di tengah ya kan, kenapa enggak dari awal ya supaya enggak satu supaya enggak overwhelm kalau bilangnya ya, enggak bingung terlalu banyak yang mesti diikutin. Dan itu memang tiap-tiap pembimbing bisa macam-macam sih cara cara ngenalinnya. Tapi yang aku tadi sempat kasih ke satu poin yaitu amaze pertamanya kan bisa merasa ndak lapar lah itu loh. belum betul, belum betul. puasa loh padahal, tapi Eh, bisa nggak lapar. Itu aku yakin sudah ketosis. oh Sudah gitu ya, ketosis. sudah Sudah. ketosis. Sudah. Sudah. Jadi ketosis itu murni fisiologi, murni cuman keton diproduksi liver. Di kondisi Mas Peter yang dari awalnya startingnya itu gula darah setelah makan 600, gula darah puasa 300, itu kebayang kalau misalnya miss nggak makan, ya kelewat satu jendela makan, satu jadwal makan yang semula itu 6-7 kali, itu pasti keliengan, pasti lemes. Hmm. Lah, begitu begitu cuman makan 3 kali, tapi nggak makan nasi, nggak makan mie, lah kok nggak lemes? Kan berarti ada something gitu. Ada something yang menggantikan sehingga nggak lemes. Itulah ketosis. Oke, Gitu. oke. Tapi Nah, nggak disadari ya, kok ya, nggak nggak ngerti. disadari. Nah, Karena mikirnya nah. di sebagian banyak orang masih, banyak newbie masih berpikir patokannya 80. Aku bilang enggak. Kasihan nanti orang DM kayak Mas Peter kalau tahu patokannya 80 dari awal dibilang protokolnya sekian. Stres aja. Benar, benar kok. Jadi saya juga nggak apa namanya yang namanya batasan-batasan yang sifatnya absolut angka itu saya juga nggak terlalu bukan bukan berarti nggak penting Oh, ya, nggak terlalu saklek lah istilahnya saklek iya lah ya. betul. Yang bisa ngerasain kan kita sendiri gitu kan. Yang bisa Nah, ngerasain kita sendiri. jadi sembari mengenal adaptasi ketosis yang tujuan pertamanya, terus mengenali respon badannya. Oh, tadi Mas Peter emes, loh, kok nggak lapar. Nah, baru dari situ tuh mulai mengenal yang namanya KF sebagai lifestyle. Karena ketosisnya sudah dapat kan. Ya. Next goal-nya adalah KF sebagai lifestyle. KF sebagai lifestyle itu apa? Ya ini bicara hariannya, pola hariannya. Jadi jangan berkutat di makanannya aja. Nah, mulai sama Mbak Weni kan dikenalkan dengan olahraga, ya kan, Ya, dikenalkan puasa, ya ya, ya, kan, ya. sambil dipantau tidurnya, itu. Jadi Dan waktu saya, oh ya, saya mau sharing lagi. Waktu uh, saya di project gitu ya, 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 pokoknya waktu saya ngerjain project, saya kebetulan IT ya, IT ya, consultant. ya, ya, Waktu ngerjain project itu sempat beberapa kali juga saya jadinya omatnya kepaksa. Jadi omatnya itu kepaksa karena ada kerjaan gitu loh. Ada kerjaan siang nggak selesai, terus disambung jam satunya meeting gitu kan, meeting. Ya udah, akhirnya makan lagi jam 6 sore gitu kan, jam 6 sore. Tapi ya nggak apa-apa ya, kerucuk-kerucuk sedikit saya minum air hilang kerucuk-kerucuknya. iya, ya enggak apa-apa. Memang kadang-kadang kan ya itulah bargaining kita, maksudnya tawar-menawar dengan tubuh. Lah yang nggak boleh adalah itu dibiarkan berlarut-larut, ya kan. Tapi Ya, aku yakin setelah Mas Witer project-nya selesai kan, ya begitu lapar ya diikutin lagi, ya kan, benar, ngapain benar, benar, ditahan. Nah, benar, itu. benar. Dan kalau saya apa namanya nonton konten-konten dari YouTube juga ternyata sangat pinternya tubuh kita itu, jadi sudah tahu kapan akan kemasukan makanan dan lain sebagainya. Jadi
grelinnya itu kapan Itu dimunculin ya. gitu, timnya kapan dimunculin itu udah tahu. Jadi ya canggih bener lah. Jadi Itu dia. Makanya kan nggak masuk akal kalau misalnya Tuhan ciptakan kita manusia yang sudah paling sempurna ini, tapi masih harus mengandalkan sesuatu dari luar yang nggak esensial. Itu something yang harus kita kita renungin gitu. Apakah betul manusia yang diciptakan ini yang sudah sempurna harus hidup tergantung pada sesuatu yang sebenarnya secara fisiologi kita bisa ngomong ini nggak esensial gitu. Iya ya, kan? betul. Nggak ada yang namanya esensial karbohidrat, nggak ada emang. Itu dia. Oh ya, satu lagi saya juga sempat kena COVID ya. Saya sempat kena Wah, COVID. Jadi ini. Ayo. saya sempat kena COVID itu tahun lalu. Jadi tahun lalu setelah vaksin kedua justru saya kena COVID gitu ya. Oh. Positif. Setelah PCR saya positif ya. Gejalanya apa ya? Gejalanya cuman gerges-gerges gitu aja. Jadi nggak apa namanya panas tinggi nggak. Jadi agak-agak sumer-sumer gitu. Aku minumin Panadol waktu itu karena ada paracetamolnya kan Panadol. Iya. Saya coba tes. Oh ternyata positif. Tes saya PCR bukan swab ya. Yang disogrok itulah. Antigen. Ini yang disogrok hidungnya itulah. Nah itu. Ya itu akhirnya oke. Waktu itu saya nggak ke dokter, jadi saya beli obatnya Avigan waktu itu ya, Avigan. Tapi selain itu sebagai apa namanya syarat lah ya. Yang saya utamakan saya genjot waktu itu puasanya saya panjangin sampai 20 jam. Biasanya saya puasa itu di antara 16 sampai 18 jam lah. Tapi itu memang nggak lapar kan waktu itu? Nggak lapar. Oh, ya sudah. 20 sampai 22 jam saya puasa waktu itu. Jadi ya mirip-mirip ke Omat lah ya, mirip-mirip ke Omat. Jadi saya apa namanya panjangin puasa, berjemur gitu kan ya. VCO yang justru saya minum, VCO yang saya minum apa namanya sampai 2 kali, 3 kali sehari. VCO yang saya minum, puasa saya perpanjang gitu kan. Makanannya balik ke induksi, full hewani semua gitu kan. Apa namanya? Terus saya minum Avigan itu juga, Avigan, cuman Avigan aja, udah. Dalam waktu 3 hari, 4 hari udah enak semua. Jadi nggak sampai hilang bau dan lain sebagainya, nggak pakai drama-drama lah ya. Pokoknya cuma berjemur, puasa diperpanjang gitu kan ya. Terus habis itu hari keempat atau hari kelima kalau nggak salah saya ingat saya tes lagi udah negatif. Waktu dites positif itu sempat ada terbersit gini nggak? Loh, kok bisa positif? Kan ketosis nggak bisa kena virus. Oh nggak kepikiran gitu sama sekali kok. Nggak kepikiran gitu sama sekali. Nggak kepikiran gitu sama sekali. Tapi saya yakin udah divaksin 2 kali ya. Mestinya daya tahan sebenarnya saya cuma mikir daya tahan kekebalan tubuh saya dengan kondisi saat saya sekarang ini itu jauh lebih poten lah daripada waktu dulu. Coba waktu dulu kondisi saya yang dulu yang 115 kilo, metabolic syndrome yang nggak karu-karuan, saya kena begini, wah ambruk saya pasti kena COVID-19. Jadi saya yakin dengan kondisi saya yang sekarang gitu kan ya lebih kuat, apalagi sudah vaksin 2 kali gitu kan. Beneran nggak ada gejala yang aneh-aneh, drama sampai lemes lah, sampai nafasnya sesek, nggak bisa bau lah dan lain sebagainya, nggak ada sama sekali. Mantap. Iya. Yang penting memang tidurnya yang nggak boleh keganggu ya. Terus yang tadi Mas Peter bilang bisa panjangin puasa selama dalam kondisi memang nggak nafsu makan ya nggak masalah ibaratnya. Betul. Iya kan. Jadi teman-teman yang melihat ini nanti, menyimak video ini nanti ya harus melihat sinyal alami badannya masing-masing ya kan. Nanti jangan oh itu yang kemarin TFH Mas Peter bilang panjangin puasa. Oh lihat dulu. kalau ada lapar ya jangan ditahan-tahan. Betul. Jadi waktu itu sampai ibu saya sendiri juga bingung. Cemas.
Bingung kok ya. nggak makan? Iya, Lah itu, namanya orang sakit itu harus makan banyak gitu kan ya, harus lah makan itu. banyak. Nah, itu kan orang tua yang namanya orang tua, nggak apa-apa, belum lapar kok aku, gitu kan, belum lapar ya. Jam Betul. 1 biasanya kan tahunya ya sekitar jam 12 jam 1 itu makan lah, waktunya makan gitu Iya, kan. iya. Tahu kalau skip breakfast udah skip mulainya jam 12 jam 1. Ini sampai jam 3 kadang-kadang setengah 4 saya mundurin. Itu yang dibilang sama Mas Tio, istilahnya sickness anoreksia. Nah, jadi nggak nafsu makan karena memang lagi ada sakit. Nah, sakitnya ini kan dipicu dari infeksi COVID-nya, ya kan. Hmm, Jadi hmm. pada saat ada respon imun terhadap COVID yang masuk, ya kan. Nah, tubuh meresponnya dengan itu, menurunkan nafsu makan. Memang nggak lapar, ya kan. Kadang-kadang malah yang mungkin sampai anosmia segala macam itu malah dibuat ngantuk. Tubuh jadi berasa kayak ngantuk, pinginnya tidur, kayak flu gitu lah. Iya, Kalau kita dulu iya, ngalamin flu kan juga iya. nggak nafsu makan, pinginnya tidur, kan begitu. Benar, 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 benar. Ya, Gitu. jadi ya apa namanya ya begitulah. Jadi saya apa namanya nyesel juga sih sebenarnya. Kalau saya ngerti begini sejak 7 tahun yang lalu saya udah mulai gitu. Aduh, jangan, jangan. Lain cerita, lain cerita. Tapi ternyata saya baru umur 6 tahun ya. Saya udah kenanya 7 tahun yang lalu ya. Itu dia. Ya, even almarhum ayah saya juga waktu tahu KF juga nggak menerapkannya secara ini. Bahkan kita terapinnya secara backstreet, maksudnya sembunyi-sembunyi. Almarhum ayah kan juga diabetes juga sudah 20 tahun malah, ya Oh, kan. sampai suntik insulin ya, Bang? Terakhir-terakhir waktu sudah melemah badannya, ya kan. Iya. Awalnya sempat menggemunya enggak tinggi sih, tapi beliau prinsipnya kadang cuman pokoknya aku jaga makan, tapi kalau sudah kondangan ya nggak dijaga. semua semua apa stand itu juga dicobain satu-satu ibaratnya. Jadi ya akhirnya pada saat mendekati batas waktunya itu beliau sudah lemes, mengurus, ya kan. Gula darah juga sudah 300, 400, ya kan. Sempat suntik insulin 10 unit sekali sekali suntik gitu. Ya, tapi karena beliau lebih percaya ke produk yang dipasarkan lewat marketing, ya kan, MLM begitu, ya kita nggak bisa paksa. Makanya aku dulu menerapkan KF, alasan utamaku ya mungkin agak aneh, buat kelinci percobaan untuk Oh, almarhum ayah gitu loh. Jadi daripada oh. kita berdebat teori, udah aku terapin deh, ya kan. Nanti ayah biar lihat sendiri. Oh, tapi ternyata malah aku yang keterusan dan keluarga besar lainnya. Oh, keluarga sekarang KF semua ya? Justru malah malah di apa itu hari ketiga di apa ini apa pemakaman, ya kan. Kan biasanya 3 hari kan, hari ketiga Oh, pada saat mau tutup peti gitu, keluarga besar dari ibu itu kan datang dari jauh, dari luar pulau. Bukannya bahasin tentang ayam, malah ibu eh, ibu kandung ini kan juga ada riwayat autoimun, alergi. oh, oke, Nah, oke. jadi dia ngerasain juga perbaikannya. Dulu kan cuma bisa minum Insidal obatnya. Dia mengalami alergi itu 12 tahun kalau nggak salah. Ya, jadi obatnya anti alerginya cuma Insidal itu dikonsumsi 6 tahun kalau nggak 7 tahun. Widih, 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 widih. Nah, jadi udah berasa, aduh ini. Nah, begitu KF, karena dampingi almarhum ayah juga, ya sudah, mengalami perbaikan. Ya, waktu hari ketiga mau tutup peti, yang diceritain malah itu, yang promosi keluarga besar semua. Kita senyum-senyum aja, ini malah promosi KF. Ya. Oh Gimana? ya, ini ada saya juga apa namanya ngomong saya juga ngikut itu saya udah daftar tuh sama Omebi Wah, di siap, seminar siap. tanggal 6, seminar tanggal Ya, 6. Jadi teman-teman yang mau ngikut juga masih masih ada seatnya Omebi. masih pastinya ya. Jadi kita moga-moga ini akan jadi ajang silaturahmi darat ya,
kopdar ibaratnya. Moga-moga bisa. Tapi tetap pesan Mas Tio sebagai komunitas founder KF, ya titip pesan ke teman-teman tetap jaga prokes, ya kan? Karena kita juga harus jaga nih, jangan sampai kopdar sekali puas lupa, nanti malah tambah ini. Tapi tetap manfaatkan. Jadi yang belum bisa, moga-moga nanti kita sudah siapin live Zoom, ya kan? Live Zoom langsung. Nanti bisa hubungi teman-teman panitia seperti di pengumuman di grup Facebook, ya. Iya. Nah, kita bisa ketemu nanti Mas Peter tanggal 6. Oke. Ya. Keren. Tapi saya nggak mau lunchbox, saya maunya Om Ebi naktir saya Ah, YC. sudah tahu bakalan dia nggak memuaskan, dia kurang. Aduh, ini keren kisahnya Mas Peter, dan memang tidak salah referensinya, ya kan, bisa terlihat kok cara Mas Peter membawakan kisahnya ini juga pasti stresnya rendah, ya kan, walaupun di awal bukannya waktu di awal apa ini divonis metabolic syndrome dan segala macam dengan hasil yang fantastis itu pasti kepikiran, ya kan. Tapi begitu merasakan sendiri perubahannya, itu yang membedakan, ya kan. Iya, iya. Terus terang waktu saya divonis kayak begitu, terus dokternya bilang begitu itu, terus terang saya takut mati waktu itu. Terus terang saya takut mati, anak saya masih kecil waktu itu kan. Nah, itu jangkar banget itu. Iya, takut mati saya. Sekarang sudah menuai buahnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Betul, betul. Ya, Apalagi kalau olahraga itu bikin badan seger banget, Mas. nah itu kan seperti yang di TFH kemarin Mas Tio sudah bilang. Kalau mau ngerasain bensinnya bisa diakses, ya ciptakan kebutuhannya. Jangan terus kayak zaman dulu masih mikirnya kalau mau berenergi minumlah, gitu kan, minuman berenergi. Jangan udah ada tangki bensin yang bisa diakses, masa masih harus diasup dari luar. Betul. Makanya paham fisiologi itu penting. Saya juga baru tahu sekarang dari Coach Ebi, terus dari YouTube-nya Ko Bobby Halim juga ternyata olahraga yang weightlifting, beban gitu ya, ternyata harus ada restingnya. Jadi memberikan kesempatan buat otot untuk growing gitu ya. Iya. Dulunya saya hajar terus setiap hari, hajar terus gitu kan. Karena kan mikirnya kalau nggak dilatih tiap hari, kapan bentuknya kan? Lah betul, kepinginnya kan cepet-cepet kok, hajar terus gitu kan. Begitu sudah mengamati nanti yang salah satu narsum di tanggal 6 kan Mas Aderai. Nah, kalau yang mengikuti Mas Aderai aja seminggu cuma 3 kali loh. Betul. Itu loh. Jadi teman-teman mesti mencermati, kadang-kadang banyak mindset yang tanpa sadar itu jadi beban stres di psikis kita. Nambah target. Nah, itu yang harus kita hati-hati kelolanya. Mas Peter, thank you. Tanpa sadar kita sudah hampir 1 jam. Kan udah grogi tuh, santai. Oh itu di chatting banyak yang udah saya dibully itu sama Coach Andy. Cuekin, seperti aku bilang di awal, abaikan. Oke, Mas Peter, mungkin kasih satu closing statement, ya kan, boleh pesan, kesan atau motivasi, ya kan, penyemangat untuk teman-teman yang nanti melihat, menyimak video rekaman TFA ini. Silakan, Mas. Oke, makasih kok. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman KF yang baik yang masih baru ya, masih baru ataupun yang sudah lama tapi mengharapkan perbaikan terutama untuk kesehatan dirinya. Terus dengan banyaknya, saya yakin banyak noise dari luar yang mengatakan bahwa KF ini berbahaya lah, jangan terlalu lama ber-KF lah, nanti bisa akibatnya bisa macam-macam. Saya udah 2 tahun lebih ber-KF, ya kan?
itu apa namanya noise kecil-kecil yang kayak begitu dikesampingkan dulu aja. Fokus dengan diri sendiri, ya kan? Yakin aja, yakin. Kalau seperti saya yakin bahwa nanti apa namanya akan ada titik terang di akhir jalan Anda dengan ber-KF gitu ya. Jadi buktinya saya sendiri juga sudah dari obat yang 3 berat-berat sampai sekarang juga apa namanya saya lepas obat semua gitu kan ya. Metabolic sindromnya hilang, DM2-nya reverse gitu kan ya. Jadi selalu yakin dengan pola hidup KF bahwa ini memberikan kebaikan buat teman-teman sekalian. Gitu. Mantap, Mas Peter. Aku menggarisbawahi usaha tidak mengkhianati hasil. Apapun ikhtiarmu, kalau teman-teman yakin, cari tahu, gali, ya kan? Seperti Mas Peter. Awalnya cuma taat pada satu orang teman lamanya, Mbak Weni. Tapi hasil dari buah ketaatan itu membuat Mas Peter tertarik untuk mengetahui, kok bisa ya? Ya, mencari tahu. Nah, dari hasil mencari tahu itu akan jadi bekal buat teman-teman nanti kalau memang tertarik mempelajari fisiologi. Noise kecil yang tadi dibilang Mas Peter itu tidak akan ada apa-apanya. Ya. Karena bagaimanapun yang jujur itu adalah badan Anda masing-masing. Ya kan? Ya, kita semua di sini di TFH memberikan testimoni, memberikan sisi lain perjuangan masing-masing, dan Mas Peter ini unik gitu. Awalnya cuman manut aja, taat. Kemudian tadi yang Mas Peter bilang takut mati ya. tapi ya itulah, kalau dilihat sekarang buahnya ya semua pasti pingin buah yang indah. Tapi bisa nggak menjalani progresnya? Bisa nggak mengapresiasi setiap hasil sekecil apapun? Ya kan? Karena semua orang kan punya masalah, semua orang punya riwayat kesehatan. Mas Peter dengan trigliserid 2.500, gula darah seperti itu, HbA1c sudah 2 digit. Tapi kalau beliau, teman-teman saksikan sekarang bisa, kenapa Anda tidak? Gitu. tinggal masalah yakin nggak yakin gitu aja. Betul Kok Bobi. Jadi kalau nggak yakin mending nggak usah lah sekalian. Jadi daripada kepikiran lu nanti gua keto, nanti kena stroke lah, kena apalah dan lain sebagainya. Aduh. Ya kan? Tapi kalau mau diskusi, ayo kita siap. Karena semuanya bisa dijelaskan secara fisiologis. Gitu. Ya lucu-lucu juga nanyanya di grup itu juga lucu-lucu, mana jurnalnya dan lain sebagainya. Gak apa-apa. kan kita tetap berpikir positif. Ya memang harus dipelajari ya kan. Gak apa-apa gitu. Tapi memang ada tipikal kayak gitu kok. Jadi orang yang karena sangat pintar gitu ya, kerjaannya itu cuma membandingkan jurnal satu dengan jurnal yang lainnya gitu kan. Oh ini kekurangannya ini kekurangannya itu gitu kan ya. Dibandingin jurnal dari Harvard, dari mana-mana lah ya. Dibandingin, tapi nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan perubahan apa-apa. Yang dapat asupan ya cuma knowledge-nya di otaknya aja. Tapi secara fisik, ya nggak ada perubahan sama sekali, ya cuman tambah lebih pinter aja lah gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita maklumi aja, seperti kata Mas Tio, ya kita senyumin aja. Oh ya sudah gitu. Ya kayak saya kan kayak kambing congek gitu kan ya, dicocok hidungnya gitu kan ya, udah nurut aja gitu kan ya, tapi kayak kambing congek gitu kan. Nurut aja udah gitu. Bahasa gaulnya woles saja. Nurut aja. Tapi sekarang setelah digali sendiri ternyata tahu terjadi background-nya seperti ini. Itu. Jadi kalau sudah menggali kayak TFH kemarin, Mas Dr. Franco dari Kediri, beliau yakin ya kan, karena menggali sendiri bahkan sampai menguji dengan dokter di luar negeri, medis di luar negeri, ini betul enggak ya kan, ternyata betul. Ya sudah, mau diuji kayak gitu boleh ya kan, mau langsung test and trial
rasakan ke badan sendiri, bener ndak setelah 3 bulan, kalau memang waktu yang diizinkan, katanya kan nggak boleh lebih dari 3 bulan. Ya sudah, setelah 3 bulan dia tanyakan sendiri ke badan, bener ndak gitu kan, bener Betul. lebih enak enggak, ya sudah. Keputusan akhir tetap di tangan masing-masing. Ya, bukan di yang promosi. KF itu tidak dipromosiin. Bukan MLM ya. Kalau MLM kita sudah punya kapal pesiar. Thank you Mas Peter. Moga-moga di tanggal 6 Februari kita bisa bersua ya. Iya, oke. Jangan dibully lagi ya, Ko. Sekarang bakal akan dicari karena sharingnya, kisahnya sangat menginspirasi tentunya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, itu dia, waktu juga yang membatasi, tapi jangan pernah bosen, karena setiap journey dari teman-teman warrior ini unik, ya kan? Belum lagi nanti yang nakesnya. Moga-moga tanggal hari Sabtu ini kita akan kedatangan narasumber, kalaupun tidak ada karena menjelang perayaan hari tahun baru Imlek, ya kan? Nanti kita tunggu aja tanggal pengumumannya, info pengumumannya di wall Mas Tio. Oke, jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat, tetap setia, tetap menyimak perjuangan para warrior dan juga nakes di episode TFH tiap minggu, Rabu dan Sabtu. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah.